Sebelum kita mulai, ada peribahasa yang bilang bahwa berani karena benar, takut karena salah. Seringkali berani ini menjadi kunci dari sikap mahasiswa terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Inilah topik pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Hasanabilah dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Mari kita mulai. Pembahasan kita yang pertama ada korupsi itu apa sih? Korupsi dari kata korup. Korup sendiri artinya suka menerima uang, suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya ada koruptor. Koruptor sendiri adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan korupsi. Nah, jadi korupsi itu apa sih? Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Berikut adalah indeks persepsi negara-negara terkorup di Asia Tenggara pada tahun 2022. Melansir dari website databox.com, Indonesia menempati posisi kelima negara terkorup di Asia Tenggara pada tahun 2022. Dengan skor IPK atau Indeks Persepsi Korupsi 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Kira-kira kenapa ya Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Tenggara pada tahun 2022? Pasti ada penyebabnya. Ini dia penyebabnya. Yang pertama, ada terpaksa. Terpaksa disebabkan oleh kebutuhan. Kenapa ya kira-kira? Karena situasi di mana seseorang yang nggak punya jalan lain lagi karena didesak oleh kebutuhannya. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang ekonominya lemah. Contohnya, ada seseorang yang sangat kelaparan namun tidak memiliki bahan makanan ataupun bahan pangan yang lainnya. Maka tindakan pencurian terkadang sering memaksa seseorang untuk melakukannya. Yang kedua, memaksa. Memaksa sendiri disebabkan oleh keserakahan pelaku. Kenapa? Karena biasanya dilakukan oleh pejabat dan orang-orang yang kaya, di mana jenis korupsi ini dipicu oleh sikap permisif. Contohnya, misalnya, seseorang memiliki pergaulan tingkat tinggi atau high class, dengan pergaulannya dia memiliki mobil mewah, handphone mewah, dan berharga mahal. Nah, demi mendukung pergaulan itu, jika kondisi seseorang hanya memiliki gaji yang sedikit, maka korupsi terkadang dilakukan demi memenuhi ambisinya dalam pergaulan yang high class. Yang ketiga, ada dipaksa. Dipaksa sendiri disebabkan oleh kelemahan sistem dan peraturan. Contohnya, kehadiran di tempat kerja masih menggunakan tanda tangan yang manual. Nah, sebagai bukti kehadiran, maka terkadang seseorang menitipkan tanda tangan kepada temannya untuk mengisi daftar kehadiran. Hal-hal seperti ini mungkin sepele, namun hal tersebut tidak benar dan berdampak pada mental untuk terbiasa tidak jujur. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi, terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada korupsi terkait dengan suap menyuap. Kedua, korupsi terkait gratifikasi. Ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan. Yang terakhir, korupsi pemerasan. Nah, yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini yaitu korupsi terkait gratifikasi. Korupsi terkait gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma atau fasilitas lainnya. Contohnya, yaitu pemberian hadiah kepada dosen dari mahasiswa setelah melaksanakan sidang skripsi. Itu dilarang. Selanjutnya ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani dan peduli, kerja keras, sederhana dan mandiri. Nah, mengingat dari peribahasa yang awal saya berikan mengenai berani sendiri termasuk ke dalam 9 nilai-nilai anti korupsi. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 3 inti dari nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada jujur. Jujur sendiri bisa dibilang tidak berbohong dan tidak curang. Contoh ketidakjujuran mahasiswa yaitu menyontek, plagiarisme, dan titip absen. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin sendiri bisa dibilang kepatuhan kepada peraturan. Contoh kedisiplinan mahasiswa yaitu mengelola dan mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas baik di lingkup akademik maupun sosial kampus. Terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa ya? Tanggung jawab adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatunya dan kalau terjadi apa-apa boleh dituntut. Contoh tanggung jawab pada mahasiswa yaitu jika mengambil atau meminjam sesuatu harap dikembalikan pada tempatnya. Nah, dari ke-9 nilai-nilai anti korupsi tadi, bagaimana ya sikap mahasiswa dalam mencegah kasus korupsi? Yuk kita bahas. Sikap mahasiswa dalam mencegah kasus korupsi yang pertama bisa dari lingkungan rumah. Contohnya apa ya? Contohnya, berani mengatakan yang benar dan jujur. Yang kedua, di lingkungan kampus. Contohnya apa, Kak? Contohnya,
menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi. Yang kedua, bisa memberikan pendidikan bahaya melakukan korupsi. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya dengan mengikuti gerakan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Yang terakhir, di tingkat lokal dan nasional. Contohnya, sosialisasi nilai-nilai anti korupsi baik internal dan eksternal kampus dulu, baru kemudian meluas ke lingkup yang lebih luas. Nah, selain itu juga, sikap mahasiswa dalam mencegah kasus korupsi ada dengan harus melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku juga pembenahan terhadap diri. Dan kampus juga diperhatikan agar mahasiswa dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Meskipun tidak ada persentase yang spesifik mengenai berapa ya kira-kira banyak mahasiswa yang terlibat dan ikut dalam mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Namun, mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam berbagai strategi pemberantasan korupsi dengan sikap yang santun, berbudi, bermoral, dan bertanggung jawab. Oke, dari semua pembahasan kita hari ini, dapat saya simpulkan bahwa mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum, bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dan mahasiswa mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Maka, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan diawali dari diri sendiri, dengan harapan yang besar bagi kejayaan negeri ini, serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak mungkin di muka bumi ini, sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil, namun pasti dan berintegritas. Dari diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa penting bagi kita sebagai mahasiswa dapat berperan aktif dengan menjadi agen perubahan atau agent of change dan menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Dan tentu kita semua berharap agar para mahasiswa bisa mencegah kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.